berbahagia, khususnya pada saudara Andi Prastowo. Pertama-tama tentu kami sampaikan selamat berhasil penelitian untuk ujian fungsi pada siang hari ini. Ini kesannya itu antara Pak Ketua Sidang dengan Prof. itu kok berbeda sekali. Pak Ketua Sidangnya itu lemah lembut. Jadi ini mungkin perlu penyesuaian Profesnya. Biar nanti nggak ada getaran-getaran. Baik. Yang pertama begini, ini topik risetnya ini kebijakan internal pada madrasah ibtidaiyah swasta. Tidak banyak yang meneliti tentang kebijakan internal. Nah, kenapa ini Profesor tertarik pada kebijakan internal pada madrasah ibtidaiyah swasta? Silakan. Baik, terima kasih. Alasan yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan internal karena menurut penelitian tentang kebijakan atau dalam studi kebijakan itu masih sangat minim kajian mengenai kebijakan internal. Selama ini banyak penelitian atau studi kebijakan hanya menyangkut bagaimana kebijakan eksternal. Padahal kebijakan internal itu memiliki peran yang penting dalam menentukan mutu sebuah madrasah. Untuk itu peneliti tertarik, apalagi dalam konteks Indonesia, madrasah ibtidaiyah swasta itu mayoritas, sedangkan MIN hanya minoritas. Selama ini madrasah ibtidaiyah swasta itu bergumul dengan kondisi mutu yang sedang sampai rendah. Untuk itu butuh perhatian yang khusus dalam hal ini. Terima kasih. Baik. Mungkin salah satu sebabnya karena yang diteliti ini madrasah ibtidaiyah swasta, maka bantukan oleh kebijakan internal. Tapi kalau negeri biasanya eksternal dari Kementerian Agama. Tapi ini Prof. sudah mulai menurun, sudah menyesuaikan dengan ketua. Yang kedua begini, dari hasil temuan penelitian ini, kan dari semua madrasah ibtidaiyah swasta di 2 kabupaten ini yang diteliti, semula berangkatnya itu dari kondisi seragam, yaitu krisis mutu. Ya. Tapi setelah berjalan, kok menjadi 4 macam. Menjadi madrasah rintisan unggul, ada kemudian tentang perspektif unggul, ada rentan kritis, kemudian krisis mutu. Ya. Apa yang menjadi penyebab yang awalnya sama kemudian berubah jadi 4 kategori tadi? Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan di awal bahwa madrasah ibtidaiyah swasta itu secara teoretik maupun praksis itu memiliki otonomi dan otoritas yang lebih luas dibandingkan madrasah ibtidaiyah negeri. Dengan perlakuan yang sama dari regulasi di atas, maka ketika muncul beragam mutu, maka di sini dimungkinkan karena respon dari masing-masing madrasah yang berbeda terhadap kebijakan yang lebih tinggi. Karena perbedaan respon dalam bentuk kebijakan internal inilah yang kemudian menjadikan masing-masing madrasah itu berbeda. Satu madrasah hanya mengikuti ibarat tanda petik tanpa ada upaya kreatif terhadap regulasi yang di atas, tanda petik hanya diikuti, tapi yang lain mungkin bisa melihat celah, kemungkinan inovasi-inovasi pengembangan kebijakan yang lain yang dimungkinkan bisa diperbolehkan menurut regulasi yang lebih tinggi. Nah, inilah yang menjadikan tiap-tiap MIS itu memiliki pada akhirnya dalam perkembangannya, dalam pertumbuhannya itu berbeda-beda mutunya. Karena responnya yang tidak sama. Karena diberikan otoritas untuk itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kan dari semua madrasah ibtidaiyah swasta yang diteliti 2 kabupaten ini kebijakan internal kan bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Barangkali temuan dari lapangan, hasil Anda bisa Anda sebutkan dan ceritakan, Anda jelaskan yang menyebabkan atau faktor variabel apa saja yang menjadikan kebijakan itu berbeda-beda. Silakan. Terima kasih. Perbedaan respon itu sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi
pimpinan yang saya sebutkan di awal, yaitu elit madrasah yang utamanya adalah kepala madrasah. Jadi perbedaan respon ini sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan dari kepala madrasah tersebut dalam merespon kebijakan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, salah satu kasus di MI Al-Ihsan. Ya. Di MI Al-Ihsan pada masa Dr. Andes Aslam, waktu itu MI Al-Ihsan MI Al-Ihsan pada tahun sebelum 2004 itu tidak dianggap sebagai madrasah yang tanda petik orang malu belajar di sana. Namun kemudian Pak Aslam ini memiliki sebuah prinsip berbasis pada teori dan riset bahwa masyarakat itu akan menyekolahkan anaknya pada sekolah yang bermutu. Dengan tanda bermutu di sini adalah prestasi. Maka bagaimana caranya madrasah ini agar berprestasi? Maka nanti otomatis masyarakat akan menyekolahkan ke sini. Nah, pada waktu itu kebijakan yang sangat inovatif yang dilakukan oleh Pak Aslam adalah Pak Aslam membuat sebuah terobosan, memberikan hadiah 1 juta bagi siswa yang mendapatkan nilai UN 10, kemudian 900.000 bagi yang mendapatkan nilai UN 9 dan seterusnya. Lalu dari situ guru-guru yang nanti mampu merekrut siswa satu itu dikasih uang 40.000. Jadi guru yang mampu merekrut. Jadi di satu sisi grade-nya, prestasinya ditingkatkan dengan iming-iming uang. Di satu sisi gurunya juga silahkan kalau kamu bisa menarik maka kamu tak kasih uang. Uangnya di sini bukan serta-merta dari madrasah saja. Kalau dari madrasah dalam kondisi yang miskin, tentu ini dari mana? Maka modal capital ya, modal finansial kepala madrasah juga menjadi penentu. Nah, di sini selain inovasi juga modal finansial. Ini kreativitas yang tidak ditemukan di tempat lain. Selain itu masih banyak yang lain. Setelah itu muncul pada UN 2005 dan berikutnya ada yang mendapatkan nilai 10, 9. Masyarakat tahu ada peserta didik yang mampu meraih prestasi yang tinggi, kemudian berbondong-bondong. Ya. Terima kasih. Kalau keterbatasan waktu, tadi sebut-sebut madrasah Al-Ihsan ya. Bukan madrasahnya Pak Ihsan ya. Yang terakhir begini. Ini kan realitasnya tadi Anda sebutkan bahwa sebagian besar MI Indonesia itu swasta. Yang di sini kan paling banyak, ya kan? Nah, apa yang Anda sarankan kepada pengelola MI sejenis ini? Silakan. Terima kasih. Nah, bagi MI yang sejenis ini, maka perlu ada pentipologian atau perlu pengklasifikasian. Karena intervensi yang diberikan kepada masing-masing jenis madrasah tentu tidak akan sama. Misal, untuk madrasah yang mulai masuk pada rintisan maju, maka mereka tinggal didorong, kemudian mereka manajemennya diperkuat, maka nanti ibaratnya nanti di coaching, maka mereka nanti akan mengalami proses peningkatan lebih baik. Karena di sini kami menemukan bahwa tidak ada madrasah yang unggul, tapi baru taraf madrasah rintisan unggul. Karena belum ada MIS itu yang mengungguli SD itu belum ada. Ya. Padahal niat awalnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketuanya lemah lembut. Ini orang Madura tapi tidak Madura. Sudah mengalami